Selamat sore, Mankam Guru KKR. Baik, Kami coba share di sini yang akan menjadi materi kita untuk kebaktian Minggu tanggal 11 Desember. Ya, jadi tadi sudah kita baca sama-sama bahan Alkitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Lalu bacaan remaja ada itu Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Penjelasan teks di sini sebenarnya kami lihat tadi di buku pedoman kita juga ada diangkat, dibahas, yaitu tentang Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau kita perhatikan, ini merupakan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi seperti kita ketahui, Yesus kita itu suka sekali memberikan pengajaran, memberikan teguran, memberikan pemahaman atau contoh-contoh kehidupan itu dengan menggunakan perumpamaan, termasuk tentang kerajaan sorga. Dan Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini merupakan salah satu, kan begitu dia. Dan kalau kita perhatikan nanti, ini satu-satunya yang ada di kitab Injil yang tertulis di kitab Matius 25 ini. Nah, kalau kita perhatikan Guru KKR, ada tadi beberapa istilah yang mau menggambarkan apa itu. Tadi seperti mempelai laki-laki itu adalah Yesus, lalu 10 gadis itu diibaratkan seperti pengikut Yesus. Itu bisa dibagi dua kelompok, 5 gadis bijaksana itu sebagai pengikut Yesus yang setia, lalu 5 gadis bodoh seperti pengikut Yesus yang tidak setia. Lalu ada perjamuan perkawinan, itu maksudnya adalah kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita bisa melihat bahwa dua kelompok gadis dalam cerita teks Alkitab tadi memiliki kesamaan. Tapi selain kesamaan juga ada perbedaan, kan begitu ya. Apa kesamaannya? Yaitu sama-sama membawa pelita, ya, penerangan, lampu, begitulah kalau kita tarik dengan bahasa yang sekarang. Tetapi berbeda dalam hal persiapannya. Jadi 5 gadis bijaksana itu dia membawa persiapan minyak, sedangkan yang bodoh itu tidak, kan begitu. Lalu akhirnya ketika mempelai laki-laki datang yang tak terduga-duga kapan itu waktunya, 5 gadis bodoh yang tidak penuh dengan persiapan tadi, dengan minyak, akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam perjamuan perkawinan karena pintu sudah ditutup. Itu tadi dijelaskan di teks kita, kan begitu dia. Lalu kita mau lihat lagi lebih jauh apa yang membedakan mereka, kan begitu, dua kelompok ini. Jadi yang membedakan mereka yang paling signifikan adalah itu tentang kesetiaan dalam berjaga-jaga dalam proses penantian akan datangnya mempelai laki-laki. Jadi seperti dijelaskan dalam buku pedoman kita, memang ada tradisi orang Yahudi yang terkadang melakukan perjamuan perkawinan itu pada malam hari dan tidak terduga kapan akan datang pengantin laki-laki. Intinya si pengantin perempuan harus selalu bersiap-siap, kan begitu, harus selalu standby. Nah, itulah yang dipakai Yesus sebagai perumpamaan menggambarkan tentang pengikut-pengikut Kristus, apakah dia menjadi kategori yang setia atau tidak. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi kepada ke-10 gadis, kan begitu ya, baik yang setia maupun yang tidak. Ya, yang setia otomatis dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan mempelai laki-laki, bahkan akhirnya masuk dalam perjamuan perkawinan itu. Sedangkan yang bodoh, yang tidak setia, yang tidak berjaga-jaga, akhirnya itu tidak mendapat kesempatan untuk masuk dalam perjamuan perkawinan, kan begitu ya. Jadi dengan kata lain diharapkan sebenarnya kapanpun mempelai laki-laki datang, setiap mempelai perempuan harus siap sedia menyambutnya, kan begitu. Jadi itulah yang mau dikaitkan dengan tema kita pada hari ini. Lalu kita mau lihat apa sebenarnya yang mau Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini dari Matius 25 ini. Jadi bisa kita lihat bagaimana pesan ini mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga itu harus menyambut sang mempelai, yang dalam artian di sini Yesus Kristus itu, baik secara pribadi itu harus dengan kesediaan, dengan kesiapan yang totalitas, yang maksimal. Jadi nggak bisa ditanggung-tanggungi. Ya, lalu kesetiaan dan kesediaan itu tidak bisa dititipkan kepada siapapun atau begitu saja, tapi harus secara pribadi kita semua bersiap. Kan begitu kalau kita lihat tadi ya. Dan bisa kita lihat bagaimana Yesus memperumpamakan bagaimana gadis-gadis yang bijaksana ketika diminta minyak oleh gadis-gadis bodoh itu enggan memberi, ya.
enggan memberi, dalam artian begitulah ternyata kesiapan pribadi tersebut. Jadi bukan dalam rangka ini mau bilang bahwa kita boleh pelit kan gitu ya, atau egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan apa istilahnya penderitaan orang lain, bukan. Tapi seperti kami bilang tadi, ini kita garis bawahi, ini konteks tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Siapa yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga, siapa yang layak untuk disambut, dipinang oleh mempelai laki-laki, kan begitu dia. Jadi bukan dalam kerangka oh boleh pelit ternyata, boleh egois ternyata, bukan begitu, tapi lebih ke pertanggungjawaban pribadi atas kehidupan kita masing-masing, begitu dia. Jadi itu yang dimaksudkan oleh teks kita ini. Dengan kata lain, kami ulangi bahwa sangat penting kan begitu ya, pertanggungjawaban pribadi dan kesetiaan pribadi dalam berjaga-jaga menyambut kerajaan surga ataupun karya penyelamatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Jadi dalam artian setiap pribadi lepas pribadi harus mengerjakan keselamatan yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk anak-anak kita, guru-guru KKR, kita diberi tema berjaga-jaga. Karena itu yang memang diceritakan oleh teks kita, kan begitu dia, tentang menyambut kerajaan surga yang sudah tidak jauh lagi itu, kan begitu dia istilahnya sering kita dengar, berjaga-jaga. Nah, apa tujuan pengajaran kita berdasarkan tema kita pada hari Minggu ini nanti? Pertama itu supaya anak dapat mengucapkan dan menjelaskan tema. Lalu kedua, anak dapat menyebutkan perbuatan gadis bijaksana dan gadis bodoh dalam teks. Lalu anak dapat mendaftarkan dan menjelaskan perbuatan berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak dapat menyatakan tekad untuk berjaga-jaga melalui boleh yel-yel, boleh quote, kan begitu ya. Silahkan kreativitas dari guru masing-masing dan anak-anaknya. Lalu kita lihat pengajaran, materi pengajaran di buku pedoman kita. Itu ada ayat hafalan Markus 14 ayat 38, lalu metode cerita, ini nyanyian, beberapa usul ya, tegak dan katakan kau cinta Yesus, saya bukan pasukan berjalan, aku senang jadi anak Tuhan, setia-setialah. Lalu kita mau lihat apa rekomendasi tambahan yang bisa kami berikan kepada kamu guru-guru KKR yang akan mengajar di tanggal 11 ini. Ya, pertama itu seperti biasa ya, kami selalu mengajak guru KKR untuk menjelaskan apa yang menjadi tema kita pada minggu itu. Jadi tema kita berjaga-jaga. Jadi untuk anak kelas balita, anak kelas kecil, otomatis kita harus kasih pengertian apa arti tema tersebut. Karena bisa jadi itu menjadi pengertian yang asing bagi mereka. Tapi mudah-mudahan dengan kita menjelaskannya mereka lebih mengerti. Nah, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa arti berjaga-jaga itu berarti siap sedia. Kan begitu, tidak tidur, tidak ada ngantuk. Jadi siap sedia, kapanpun. Jadi bisa kita ibaratkan seperti prajurit yang sedang bersiap. Jadi mungkin guru nanti bisa mencontohkan dengan gerak tubuh ya. Ya, berjaga-jaga itu bisa begini, bersiap, kan begitu dia. Nah, setelah itu guru KKR, kamu boleh mengulang cerita tentang Matius 25 yang menjadi teks Alkitab kita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi usahakan untuk anak-anak kita yang balita atau anak kecil dengan bahasa yang sederhana, bahkan ada baiknya memakai alat peraga, ya baik mungkin gambar-gambar atau lewat slide yang kami tayangkan di Infocus, silahkan, kan begitu ya. Jadi mungkin mereka akan lebih gampang mencernanya. Setelah dijelaskan, kan begitu ya, setelah kami menceritakan ulang tentang teks Alkitab kita yang seperti kami sampaikan di awal tadi, setelah itu kami bisa bertanya, dari 2 contoh di atas, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, anak-anak mau pilih yang mana? Mau jadi kelompok yang mana? Mau jadi bagian yang mana? Kan begitu dia. Pastinya pilihan kita adalah 5 gadis bijaksana. Kan begitu ya. Kita lanjutkan. Ya, tentunya anak-anak akan memilih 5 gadis bijaksana dan diharapkan anak-anak boleh menjadi gadis-gadis yang seperti itu, kan begitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa kami jelaskan seperti yang kami sampaikan di awal tadi, mereka itu siap sedia. Ketika mereka menanti-nanti membawa pelita, karena memang kan zaman dahulu kala itu kan belum ada listrik ya, belum ada lampu seperti sekarang ini. Oleh karena itu lampu yang pelita itu sangat penting, kan begitu, sangat penting bagi mereka di tengah malam apalagi supaya mereka tidak kegelapan. Dan kita sama-sama tahu kalau lampu itu terkadang kan kalau jangka waktunya panjang dipakai, minyaknya akan habis, kan begitu. Jadi boleh nanti kamu bawa kisahnya ke situ guru KKR, akan habis oleh karena itu harus ada stok.
Gitu. Harus ada stok, harus ada minyak. Sama mungkin kayak HP, itu kita harus bawa chargernya supaya nanti kalau setelah habis dipakai, baterainya habis, kita charger kembali. Begitu kali ya, mungkin lebih sederhananya bisa kami sampaikan kepada anak-anak. Nah, hidup kita juga seperti itu kan gitu ya. Hidup kita juga seperti itu. Anak-anak Tuhan, anak-anak KKR juga dalam hidupnya harus seperti 5 gadis bijaksana ini tadi. Yang mana ketika dia menjalani kehidupannya, dia membawa pelita, dia tidak lupa membawa minyak. Seperti kita kalau punya HP, pergi-pergi jauh kan gitu, nggak lupa bawa charger kan gitu ya. Supaya apa? Hidup terus, nyala terus. Dan tidak hanya nyala terus, tapi ketika saat Tuhan datang, kita semua sudah siap. Baterai kita masih penuh, minyak kita masih penuh, akhirnya kita masih kuat untuk mengikut Yesus gitu. Jadi apa contoh berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Kalau kami lebih condong, agak berbeda dengan buku pedoman ya, kami lebih condong mengarahkan kepada ini, 3 hal ini ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jadi inilah minyak kita gitu dia, minyak orang Kristen itu harus rajin beribadah. Karena apa? Bagaimana kita tahu tentang yang benar, tentang apa yang menyukakan hati Tuhan kalau kita tidak sering bersekutu dengan Dia? Bagaimana kita supaya selalu dikuatkan kalau kita tidak rajin berdoa? Demikian juga dengan baca firman Tuhan, kan begitu. Dengan kita 3 hal ini melakukan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, pasti anak KKR kan gitu ya. Ketika Tuhan Yesus menjumpai dia, melihat dia menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, kan begitu dia. Nah, untuk kehidupan sehari-hari bisa kita bikin contohnya seperti rajin belajar kan gitu ya. Supaya kalau nanti ada ujian kan begitu kita siap. Apalagi ini baru selesai PTS, semua anak-anak kita mungkin bisa dibawa ke situ. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak berjaga-jaga sepanjang kita sekolah, tidak rajin belajar, otomatis saat ujian kita bingung. Akhirnya dampaknya apa? Nilai kita jelek kan begitu kalau kita bingung menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, itu juga bisa menjadi contoh yang kamu buat ya guru KKR ya. Nah, untuk anak remaja, karena ada bacaan tambahan dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18, ini dia bahwa Rasul Paulus mengatakan bagaimana hidup menjadi anak-anak terang, ya harus setia di dalam Tuhan, harus mengikutkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu harus senantiasa memakai perlengkapan rohani. Ini bahasa Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Perlengkapan rohani itu ada apa saja? Ini kalau kamu perhatikan ini ada 5 kan gitu ya. Dalam artian 5 ayat kan begitu ya, 5 ayat. Di ayat 14 disuruh berdiri tegak, lalu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, nanti guru KKR mungkin kan bisa tambahi penjelasannya. Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kan biasanya kalau kita supaya celana kita nggak jatuh kan gitu ya, kita kan pakai ikat pinggang. Nah, begitulah kehidupan kita supaya kita tetap kelihatan gagah, tidak jatuh. Kehidupan kita ini harus berikat pinggangkan kebenaran, lalu berbaju jirahkan keadilan, lalu kaki kita itu harus berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu harus senantiasa mempergunakan perisai iman. Lalu setelah itu memakai ketopong keselamatan. Ketopong ini topi ya. Ketopong ini topi, pedang roh. Dalam artian di sini itu firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah sama seperti yang kami sampaikan di awal tadi, selalu berjaga-jaga di dalam doa kan gitu ya, selalu berjaga-jaga dalam doa. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus rajin berdoa ya, harus rajin berdoa, sebab itu cara yang paling ampuh, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam kita berjaga-jaga berdoa. Apapun yang terjadi berdoalah, dalam suka berdoalah, dalam pergumulan berdoalah. Jadi coba kami tularkan guru-guru KKR supaya anak-anak kita ini menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupannya. Nah, dengan manfaat ketika ibaratnya ini kan tadi Rasul Paulus mengibaratkan kita ini kan seperti prajurit kan begitu dia. Dalam artian dunia ini dengan bujuk rayunya iblis akan selalu menyerang kita. Oleh karena itu, karena kita ini prajurit Kristus, kita harus memakai perlengkapan perang rohani kita yang disampaikan tadi di pasal 16 ayat 14 sampai 18 kitab Efesus. Nah, gunanya ini sehingga ketika ada bujuk rayu dunia, iblis yang menyerang kita, kita tidak terpengaruh. Kan begitu dia. Kita nggak akan jatuh.
tapi justru kita akan muncul sebagai pemenang-pemenang yang selalu menyenangkan hati Kristus. Nah, ini untuk anak remaja kami rasa contoh-contoh ya lain yang bisa digunakan dan dilakukan dalam berjaga-jaga dalam kehidupan KKR. Ya, seperti kami bilang tadi ini udah ya, beribadah, berdoa, baca Alkitab, lalu ini tidak bisa dipungkiri, apalagi anak-anak remaja ya, selektif memilih teman bergaul. Ya, memang betul semua kita harus kasihi, tapi hati-hati dalam pergaulan. Karena siapa teman kita itu akan menentukan kita. Benar firman Tuhan bilang kita harus mengasihi siapapun, tapi bukan berarti akhirnya kita bergaul dengan siapa saja. Karena begini, belum tentu nanti kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan kalau seandainya kita tetap punya teman yang nggak benar hidupnya, kan begitu ya. Oleh karena itu anak-anak KKR kita harus kita ingatkan selektif dalam memilih teman, tapi bukan dalam artinya pilih kasih. Atau yang maunya yang pintar-pintar saja, maunya yang kaya dan sebagainya, bukan begitu, tapi selektif dalam artian yang sama-sama takut akan Tuhan, yang kita tahu kehidupannya juga benar, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah itu ingatkan ke anak-anak remaja bahwa masa depan itu nggak hanya bicara tentang besok, tapi masa depan itu juga bicara tentang hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini itu akan berdampak ke masa depan, akan berdampak ke besok, kan begitu. Jadi kami rasa ini pemahaman yang perlu juga disampaikan kepada anak tanggung dan remaja kita. Setelah itu pergunakanlah waktu dengan baik dan bijaksana. Sebab waktu tidak bisa terulang dua kali, waktu berjalan begitu saja, menyesal pun nanti tidak ada gunanya. Oleh karena itu mumpung masih muda, anak-anak remaja kita, apa hal-hal baik yang bisa dilakukan berjaga-jaga dalam penantian akan kedatangan Yesus, supaya ketika Yesus datang melihat kita dalam kondisi yang menyenangkan hatinya, akhirnya layak kita semua masuk surga. Itulah yang kita lakukan. Jadi itu kami rasa guru KKR yang terakhir, anak-anak kita sama seperti yang sebelumnya, jangan terpengaruh dengan tawaran dunia. Jadi ini saja kami rasa yang bisa kami bagikan untuk tema kita minggu ini. Selamat melayani Man Bandu. Tuhan masu-masu bujur.